Hai Bunda, mari kita belajar melakukan perawatan tali pusat yuk. Tahukah Bunda, salah satu perawatan yang harus dilakukan kepada bayi baru lahir? Ya, salah satunya yaitu perawatan tali pusat. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2017, perawatan tali pusat merupakan tindakan melakukan perawatan pada tali pusat bayi baru lahir sejak dipotongnya tali pusat hingga tali pusat mengalami pemuputan tanpa menimbulkan kejadian infeksi. Lalu kapan sih Bunda harus merawat tali pusat bayi? Yang pertama saat bayi mandi pagi, lalu saat bayi mandi sore, dan yang ketiga apabila tali pusat bayi basah atau lembab oleh air kencing maupun kotoran bayi. Tujuan melakukan perawatan tali pusat bayi yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya infeksi, lalu mempercepat perlepasan tali pusat, dan yang ketiga untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi. Umumnya, tali pusat dengan perawatan yang baik dan benar akan puput pada hari ke-5 atau ke-7 tanpa adanya komplikasi. Oleh karena itu, yuk Bunda, kita intip cara melakukan perawatan tali pusat. Bunda pada dasarnya melakukan perawatan tali pusat pada bayi yaitu menggunakan prinsip bersih dan kering. Langkah awal yang harus kita lakukan sebelum melakukan perawatan tali pusat yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih yang mengalir. Setelah Bunda mencuci tangan, lalu kita bisa melanjutkan untuk melakukan perawatan tali pusat. Yang pertama yaitu bisa kita bersihkan tali pusat menggunakan kapas maupun waslap yang dibasahi dengan air matang hangat, kemudian diperas. Setelah dibersihkan, jangan lupa ya Bunda untuk dikeringkan menggunakan kapas ataupun waslap lain yang masih kering. Setelah memastikan tali pusat bayi bersih dan kering, kita biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup kasa agar terkena udara. Kemudian kita pakaikan pakaian nyaman kepada bayi. Pada saat penggunaan popok sekali pakai maupun popok kain, perekatan atau ikatannya tidak boleh mengenai tali pusat ya Bunda. Saya contohkan untuk penggunaan popok kain. Ikatan talinya berada di bawah pangkal tali pusat. Kemudian kainnya tidak menutupi pangkal tali pusat. Dan pakaikan baju bayi yang nyaman. Setelah selesai melakukan perawatan tali pusat, Bunda harus kembali mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Lalu, hal yang harus diperhatikan saat melakukan perawatan tali pusat yaitu perhatikan keadaan tali pusat dan sekitarnya agar selalu bersih dan kering. Lalu, Bunda juga tidak boleh mengoleskan alkohol, betadine, ramuan tradisional, minyak herbal maupun daun-daunan ke tali pusat bayi atau sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu pastikan perekatan atau ikatan popok bayi berada di bawah pangkal tali pusat, tidak menutupi atau menekan tali pusat. Tali pusat bayi yang lembab akan meningkatkan kejadian infeksi pada tali pusat. Lalu, Bunda juga harus tahu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lamanya pemuputan tali pusat. Yang pertama, cara perawatan tali pusat yang tidak tepat. Yang kedua, tali pusat yang dibiarkan lembab. Yang ketiga, kondisi sanitasi lingkungan yang buruk di sekitar bayi. Lalu yang keempat, timbulnya infeksi pada tali pusat akibat perawatan yang salah. Nah Bunda, tanda infeksi pada tali pusat bayi itu apa saja sih? Mari kita cari tahu tanda gejala infeksi pada tali pusat. Yang pertama, terdapat kemerahan serta pembengkakan pada pangkal tali pusat atau sekitarnya. Yang kedua, keluarnya cairan berbau dan bernanah. Yang ketiga, adanya darah yang keluar terus-menerus dari tali pusat. Yang keempat, bayi mengalami demam hingga kejang dengan salah satu tanda tersebut. Nah Bunda, jika bayi mengalami tanda-tanda infeksi tersebut, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bunda. Lalu apa sih dampak yang akan timbul apabila perawatan tali pusat tidak steril? Yang pertama, terjadinya tetanus neonatorium. Penyakit tetanus ini diakibatkan oleh bakteri Clostridium tetani yang masuk ke dalam tubuh bayi melalui tali pusat.
Faktor resiko terjadinya tetanus neonatorium salah satunya akibat ibu hamil tidak melakukan imunisasi tetanus toksoid, pemberian tidak lengkap atau tidak sesuai dengan program ketetapan. Lalu yang kedua, terjadinya sepsis neonatorium pada bayi. Penyakit sepsis neonatorium ini merupakan keadaan penyakit sistemin yang disebabkan oleh mikroba pada bagian tubuh yang biasanya steril menjadi tidak steril. Oke bunda-bunda, sekian pembelajaran kami sesi kali ini di perawatan tali pusat. Sampai ketemu kembali.